Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali pada kesempatan ini, saya ingin menghadirkan suatu uraian yang amat menarik yang berkaitan masalah kepercayaan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, apapun agamanya. Nyaris saudara-saudara sekalian, terutama agama-agama besar ya, agama-agama yang dikatakan bersumber dari para nabi-nabi, ya, yaitu misalnya agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani, percaya. Bahkan sebetulnya agama-agama yang lain, bahkan aliran filsafat sekalipun, percaya bahwa ada kehidupan setelah kita, kehidupan dunia ini. Dan perjalanan hidup setiap makhluk, terutama manusia, di dunia ini akan berlanjut di kelak dalam kehidupan di akhirat, setelah matinya dia di dunia ini. Dan seluruh perbuatannya akan mendapat pembalasan atau pertanggungjawaban kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya. Nah, terutama agama Islam. Saudara sekalian, kita akan hadirkan lagi ada dua hal yang penting yang merupakan uraian di dalam, tampil dalam buku, kembali tampil dalam buku The Secret of Divine Love yang terkenal dan populer, ditulis oleh A. Helwa, yang disajikan dengan amat memadai dengan bahasa yang sangat bagus. Nah, kawan-kawan sekalian, yaitu tema pokok atau dua kata yang penting yang menjadi dasar keimanan bagi setiap agama, yang setidaknya agama yang tadi saya katakan, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, dengan berbagai persepsi dan gambaran yang tentunya ada bedanya, tetapi satu hal yang tidak ada perbedaannya adalah tentang surga dan neraka. Kira-kira seperti itu, dan mungkin juga dalam agama-agama yang lain dengan mungkin dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan konteks bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab suci mereka. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah kita coba memang ini agak sedikit panjang, mungkin dia sekitar 10-an menit kita mencoba untuk membacakan supaya kita bisa mendapatkan, menambah pencerahan dari uraian yang sangat menarik ini. Saudara sekalian, dikatakan bahwa Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Dan selanjutnya, Al-Quran surat 51 ayat 49. Karena segala sesuatu terjadi bergantung pada hubungan dengan pasangannya. Tanpa sesuatu yang di dalam, tidak ada yang di luar. Tanpa yin, tidak ada yang. Ini tentunya dirujuk pada kepercayaan Taoisme di Tiongkok ya, yang dianut banyak di Tiongkok, yin dan yang. Tanpa sifat feminim, tidak ada sifat maskulin. Apa artinya cahaya tanpa kegelapan? Apa artinya surga tanpa neraka? Jika tidak ada perbedaan, maka kedua mata kita tidak bisa melihat, dan jika tidak ada gelombang suara, maka kedua telinga kita tidak bisa mendengar, karena pemahaman dalam pikiran kita bergantung pada hubungan, keterkaitan, dan persatuan. Dualitas ciptaan dibutuhkan agar manusia dapat merasakan keagungan Allah dalam dunia yang Dia ciptakan, dan dengannya kita jatuh cinta kepada Allah. Karena cinta tidak dapat tumbuh dengan paksaan, Allah memberikan kebebasan memilih agar cinta yang sesungguhnya dapat hadir. Dalam makna yang paling dasar, neraka adalah hasil dari keinginan bebas kita, karena saat Allah memberi kita kebebasan memilih untuk mencintainya, Dia juga memberi kita kemungkinan untuk memilih berpaling darinya. Meskipun benar
bahwa apa yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai di kehidupan selanjutnya. Jika kita menganggap bahwa kehidupan akhirat hanya hukuman dan hadiah, maka kita akan kehilangan makna pesan itu. Surga dan neraka tidak hanya berwujud fisik, mereka juga merupakan kondisi yang mencerminkan seperti apa rasanya bagi sebuah jiwa untuk mendekat atau menjauh dari Allah. Intinya, surga dan neraka bagaikan cermin yang merefleksikan hubungan jiwa kita dengan Allah. Selanjutnya disampaikan bahwa surga dan neraka bukan hanya di destinasi fisik, mereka juga merupakan kenyataan metafisik. Kita tidak bisa membahas secara literal mengenai surga dan neraka karena mereka adalah kenyataan yang menembus apa yang kita sebagai manusia telah rasakan dengan indera kita. Inilah mengapa semua ayat Al-Quran, sabda Nabi Agung Muhammad SAW, kisah-kisah, sair dan simbol-simbol dapat menjadi hal penting untuk lebih memahami kehidupan akhirat. Kisah di bawah ini merupakan salah satu kisah yang memberikan wawasan dan perumpamaan mengenai surga dan neraka itu. Diceritakan, suatu hari seorang laki-laki sedang berdoa kepada Tuhan dan meminta dengan sungguh-sungguh, "Wahai Tuhan, apa perbedaan antara surga dan neraka itu?" Malam itu Tuhan datang padanya dalam mimpinya dan berkata, "Datanglah bersamaku, aku akan menunjukkan kepadamu mengapa surga berbeda dengan neraka." Awalnya Tuhan membawa laki-laki itu ke neraka. Dia memperlihatkan padanya sebuah meja yang dipenuhi berbagai hidangan dengan aroma yang sangat nikmat hingga laki-laki itu tergiur saat melihatnya. Laki-laki itu melihat orang-orang di sekitar meja memiliki sendok-sendok yang mengait pada tangannya lebih lama daripada lengan mereka. Para penghuni neraka itu kurus dan marah karena gagang sendok itu terlalu panjang untuk mereka memakan makanannya. Laki-laki itu berbalik memandang Tuhan dan berkata, "Neraka pasti sebuah tempat di mana kita sadar akan karunia-Mu, tetapi kita tidak mampu menikmatinya." Tuhan menjawab, "Sekarang aku akan membawamu ke surga." Saat Tuhan membuka pintu yang kedua, laki-laki itu terkejut karena melihat meja, hidangan, aroma, dan sendok panjang yang sama. Ia yang sedang bingung memandang pada Tuhannya dan berkata, "Bagaimana bisa surga dan neraka itu sama?" Tuhan menjawab, "Perhatikanlah." Laki-laki itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah meja dan menyadari bahwa penghuni di surga terlihat kenyang, sehat, dan senang. Ia melihat setiap orang di surga memenuhi sendoknya dengan apapun yang mereka ingin makan dan menyuapi orang di sampingnya, satu demi satu, sendok demi sendok. Para penghuni surga memberi apa yang mereka sukai pada penghuni yang lainnya. Tuhan berkata pada laki-laki itu, "Surga dan neraka adalah kenyataan yang dibuat berdasarkan kesadaran orang yang hidup di dalamnya. Mereka yang mencerminkan kemurahan, cinta, kebaikan, dan kasih sayangku menjadikan setiap tempat adalah surga. Dan bagi mereka yang sombong, egois, marah, dan membanggakan diri, mereka bahkan akan mengubah surga menjadi neraka." Dengan kata lain, Allah memberi kita kemampuan untuk merasakan indahnya surga berdasarkan bagaimana kita menyiram jiwa kita. Saat sebagian orang bagaikan kupu-kupu yang keluar di siang hari, mencari cahaya matahari dan harumnya bunga,
sebagian yang lainnya bagaikan ngengat yang keluar di malam hari mencari kegelapan dan api yang terbakar. Di akhirat, Allah mengarahkan kita pada apa yang kita cari. Kehidupan selanjutnya terbentuk dari hidup ini. Tempat kita di surga dituai dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam di dunia. Al-Quran yang agung mengatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Amal yang kita maksudkan adalah kebaikan dan tentunya pengabdian yang tulus kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagaimana digambar ayat di atas adalah terjemahan dari ayat surat ke-69 ayat 24. Jika Anda hidup dalam perpisahan, penolakan, dan kebencian pada Allah, maka Allah akan membawa kepada Anda kenyataan yang mencerminkan kehidupan yang Anda pilih di dunia. Neraka adalah kondisi perpisahan di mana manusia tertutup dari segala rahmatnya. Dengan kata lain, di surga Anda akan larut dalam lautan ketenangan dan cinta Allah. Shams Tabrizi, guru spiritual Rumi, berkata, jangan mencari surga dan neraka di masa depan. Keduanya ada di masa sekarang. Kapanpun kita berusaha untuk mencintai tanpa berharap, menghitung, berkompromi, kita sungguh sedang berada di surga. Dan kapanpun kita bertengkar dan membenci, sungguh kita sedang berada di dalam neraka. Uraian selanjutnya adalah bahwa tujuan kita di dunia bukan hanya untuk menggapai surga, tetapi akhirnya jika kita benar-benar ingin melihat di mana tempat kita bersama Allah, kita harus memperhatikan di mana kita menempatkan Allah dalam hidup kita. Jika satu-satunya alasan kita menyembahnya adalah untuk mengharap balasannya, maka hubungan kita dengan Allah menjadi sebuah hubungan transaksional, dan kita kehilangan tujuan sebenarnya tentang mengapa kita diciptakan. Bila kita menyembah Allah hanya karena ingin mendapat surga, maka surga menjadi penghalang atau pujaan daripada keberadaan Allah semata. Allah tidak pernah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan hanya untuk menggapai surga atau neraka. Tetapi Al-Quran secara terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita diciptakan menyembah Allah, untuk menyembah Allah, menahan ego kita, dan menghias hati kita sampai kita dapat melihat cintanya terwujud dalam segala sesuatu dan setiap manusia. Sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah, saudara sekalian, adalah seorang sufi wanita yang amat terkenal dalam sejarah sufi di dunia Islam, berkata, wahai Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka itu. Dan bila aku menyembahmu karena berharap surgamu, maka keluarkanlah aku dari surga itu. Tetapi bila aku menyembahmu hanya karenamu, tolong jangan tahan keindahanmu yang maha kekal. Ada yang menyambungkan, untuk aku pandang. Demikianlah kata-kata Rabi'ah Adawiyah. Al-Quran menjanjikan orang-orang yang beriman istana yang megah di kebun kebahagiaan abadi. Tetapi kemudian mengatakan bahwa kebalasan yang paling indah adalah, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Sebagaimana di dalam Al-Quran Karim, terjemahan tadi adalah Al-Quran surat 9 ayat 72. Para ulama berkata bahwa jika Allah menampakkan wajahnya di tengah neraka,
maka api akan berubah menjadi kebun kebahagiaan. Tetapi bila Allah menghalangi kehadirannya di surga, maka kenikmatan surga tidak akan berarti apa-apa. Keindahan surga datang semata-mata dari kedekatan ciptaan dengan Dia yang Maha Mencipta atau Pencipta. Saudara sekalian, demikianlah uraian. Sebetulnya uraian tentang ini masih panjang, tetapi kita cukupkan sampai di sini tentang misteri surga dan neraka ini. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa surga dan neraka adalah satu dasar keimanan di dalam setiap agama, khususnya agama Islam. Bahwa surga dan neraka ada dua instrumen yang berada dalam kehidupan akhirat kelak, yang merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang ketika hidupnya di dunia, kalau dia melakukan banyak kejahatan dan apalagi dia mengingkari tentang eksistensi, tentang Tuhan, tidak pernah berhubungan dengannya, apalagi tidak mengenalnya, maka sesungguhnya mereka atau profil manusia seperti ini atau makhluk seperti ini akan kelak berada di dalam neraka. Sebaliknya bagi mereka manusia yang bertabur dalam kehidupannya kebaikan-kebaikan, dan karena kebaikan-kebaikan itu dilakukan semata karena cintanya kepada Tuhan, apalagi juga mengenal Sang Penciptanya, maka kelak setelah pergi dari kehidupan ini melalui pintu kematiannya, di akhirat kelak akan berada dalam surga kesenangan yang tiada tarahnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian penjelasan tentang ini, mudah-mudahan mencerahkan dan tentunya memandu kita dalam kehidupan ini, supaya kita lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan atas dasar karena cinta kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.